Ada kementerian yang AS-nya ini itu mendemo menterinya karena dianggap bagian dari keluarga menteri ini melakukan cawe-cawe. Orang-orang aparatur negara, misalnya Polri, TNI, birokrat kita, ASN kita seringkali anti kritik. Kalau open governance semuanya harus siap. Jadi siap untuk berjalan sesuai dengan koridor hukum. Kita juga harus siap tentu dikritik, tapi siap memberikan masukan dan tentu kita memberikan dukungan kepada ASN yang memang berprestasi juga. Halo, jumpa lagi di podcast kita Ngobrol Asik bareng kita masih dengan gue Chris Jayusman. Cuma kali ini kawan-kawan Gusto lagi ada tugas mendadak dari Mbak Ketum sehingga tidak bisa gabung dengan kita di episode kali ini. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan sekalian dan seluruh masyarakat yang telah mengucapkan hari ulang tahun kepada Partai Perindo yang ke-11, dan kami mohon doanya semoga Partai Perindo bisa menjadi energi baru bagi bangsa Indonesia. Nah, kawan-kawan sekalian, pada hari ini podcast kita telah kedatangan dua sosok narasumber yang sangat pakar dan sangat kritis. Kali ini kita akan membahas tentang ASN sedang berada di persimpangan. Nah, telah hadir Prof. Aryawan Gunadi, pakar hukum kita. Apa kabar, Prof? Kabar baik, Mas Chris. Luar biasa. Sehat selalu. Dan kita juga kedatangan Bang Sudi Simarmata, Ketua DPP GMNI, Bidang Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Ketatanegaraan. Siap, terima kasih Bang Chris. Luar biasa. Kenapa kami mengundang Prof dan Bang Sudi? Karena kami butuh dua perspektif. Pertama dari perspektif hukum, dan keduanya itu dari perspektif mahasiswa. Nah, ini kita akan coba menyandingkan posisi ASN dari sisi normanya dan juga dari sisi ekspektasi kawan-kawan mahasiswa harus seperti apa. Saya langsung ke pertanyaan pertama untuk Prof. Arya. Aspek netralitas ASN, Prof. Kita sering didengarkan, publik sering diperdengarkan bahwa ASN harus netral dalam kontestasi politik. Tetapi bangsa ini kan juga tidak sekedar berada di event-event politik, ada juga isu-isu yang sedang hangat. Sepertinya 17+8 kemarin, Pak. Nah, kalau menurut Prof dari sisi hukum, sejauh mana ASN ini harus netral? Apakah dalam isu-isu yang sedang berkembang di publik mereka juga harus tetap netral? Iya, terima kasih Mas Chris dan podcast kita yang keren ya, podcast kita. Jadi memang kalau dilihat netralitas ASN ini memang sangat berkembang. Ya. Apalagi dengan adanya 17+8 tadi yang Mas Chris sampaikan bahwa masyarakat ini sudah sangat aware sekali dengan segala hal yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Artinya sikap kritis itu memang seyogianya ada karena kita cinta kepada tanah air kita Indonesia. Nah, yang pertama adalah netralitas ASN ini kan fondasi utama. Memang ada undang-undang yang mengatur di 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan itu memang sesuatu yang menjadi fondasi. Dan ada PP yang juga mengatur mengenai hal itu. Nah, tentu dalam kaitannya dengan netralitas dari ASN ini adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Artinya dia pasti bebas dari kepentingan atau intervensi politik. Okay. Bebas dari intervensi kepentingan. Karena memang ASN punya rules-nya, punya law-nya sendiri, punya birokrasinya sendiri. Tetapi birokrasi yang tentu comply dengan aturan yang berlaku di ASN. Okay. Tetapi memang bukan berarti dengan adanya aturan yang ada mencegah ASN itu untuk bersikap kritis. Ada forum-forum yang sebetulnya bisa dilakukan lewat forum komunikasi publik, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan tentu dukungan, menyampaikan tentu masukan, kan itu sesuatu yang wajar. Artinya mekanisme seperti forum komunikasi publik ini kan memang harus terus dibudayakan. Kita tidak mencegah seseorang itu berpolitik, ya kan, dalam kaitan dengan sebagai warga negara, tapi tentu ASN punya law-nya sendiri. Tetapi kita juga kita tidak bersikap kritis, artinya tidak bersikap sebagai layaknya warga negara Indonesia yang cinta terhadap tanah airnya. Begitu, Mas Chris. Oke. Kalau dari Bang Sudi, dari sudut pandang kacamata mahasiswa, ini kan posisi ASN cukup dilematis ya. Di satu sisi
pimpinan mereka adalah orang-orang politik yang menjadi pimpinan lembaga, namun mereka ini digaji oleh masyarakat gitu kan. Nah, seharusnya bagaimana posisi loyalitasnya terhadap negara juga loyalitas kepada yang menggaji yaitu masyarakat gitu. Bagaimana pandangan dari GMNI? Baik, terima kasih Bang Kris. Pertama, karena ini baru pertama ya, saya mengucapkan terima kasih diundang di podcast kita. Saya kira kemudian ada banyak gagasan konstruktif yang bisa kita bangun dari podcast kita. Yang kedua tadi dimulai dari Bang Kris, izinkan juga kami dari mahasiswa, karena ini momentum 11 tahun nih Bang, Partai Perindo, kita juga dari mahasiswa mengucapkan selamat ulang tahun. Dan dengan gagasan Bang Kris, saya kira ini kita berharap 2029 lolos parliamentary threshold ini, Bang Kris. Nah, kita masuk ke topik kita tentang ASN dan kemudian bagaimana situasinya hari ini. Pertama, Bang Kris, kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi ya, ini kan istilah yang sudah sangat lama dalam berbangsa dan bernegara kita bahas tentang reformasi birokrasi. Bagaimana juga kemudian dari 98 istilah reformasi itu sudah muncul, itu bicara tentang salah satunya bagaimana idealnya birokrasi yang dituntut oleh mahasiswa sebenarnya sehingga kemudian memunculkan reformasi pada waktu itu. Sampai kemudian kita bicara 2010 ya, kalau saya tidak salah Perpres 81 2010 tentang grand design, bagaimana reformasi birokrasi itu dilaksanakan. Dan selalu kita di kawan-kawan mahasiswa, Bang Kris sampaikan bahwa kenapa sih pertanyaan kritisnya hari ini reformasi birokrasi masih kita bahas? Kenapa sih kemudian reformasi birokrasi masih kemudian menjadi isu hangat? Jawabannya satu, kita menjawab dari perspektif mahasiswa. Selagi kemudian dia masih dibahas, selagi kemudian isu itu masih hangat, maka berarti ada banyak soal-soal permasalahan yang di situ harus kita selesaikan. Nah hari ini, Bang Kris sesuai dengan tema yang sangat luar biasa, kita tentu menilai ya, dari banyak perspektif dan dari banyak penilaian, kenapa kemudian hari ini kinerja ASN selalu disoroti, karena tentu masih banyak yang tidak ideal kita rasa. Bagaimana kemudian di dalam proses kinerjanya, ada sesuatu yang tidak profesional, SDM yang tidak punya kualitas, yang kemudian penempatan posisinya juga tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian dia, lalu kemudian bicara tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya saya kira itu adalah isu-isu yang hari ini masih banyak di lingkup ASN kita yang kemudian perlu kita gagas untuk proses-proses penyelesaiannya. Saya kira begitu awalan Bang Kris. Jadi kalau harus loyal kepada pimpinan, betul. Terus loyal kepada masyarakat yang menggaji mereka. Betul. Kalau dari pandangan kawan-kawan mahasiswa, harusnya mereka berada di tengah. Betul. Atau dalam kondisi tertentu mereka harus memihak. Selalu saya bicara bahwa kita dari GMNI juga selalu menggagas kajian-kajian tentang reformasi birokrasi ini. Selalu kita sampaikan bahwa prinsip utamanya ASN harus tentu loyal kepada negara. Dalam hal ini dalam pemerintahan yang sah. Karena itu penting sekali dalam kita bernegara, berbangsa ya, sebagai ASN itu terhadap pemerintah yang sah harus loyal. Tapi di satu sisi, apakah boleh kritis? Pertanyaannya, jawabannya pasti boleh. Dalam mana dia dan posisi mana dia kemudian harus kritis? Pertanyaannya kan begitu. Saya selalu menggarisbawahi, setiap warga negara boleh bicara, boleh bersuara, ketika kemudian hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara merasa terganggu. Even kemudian dia sebagai ASN. Oleh karena itu Bang Kris kalau ditanya apakah boleh bersuara? Boleh dong, kenapa tidak boleh? Bahkan kemudian sebagai negara yang demokratis, konstitusional kita menjamin itu. Hanya saja kemudian dalam posisi-posisi tertentu yang kemudian harus diperhatikan. Saya kira seperti itu. Oke. Tadi Prof. Ari sudah menyinggung tentang hak konstitusi, Bang Sudi juga, saya mau ke Prof. Ari. Nah, tadi betul bahwa ASN juga memiliki hak konstitusi sebagai warga negara. Nah, jika mereka bersikap kritis, apakah di dalam norma yang ada ini memberikan ruang bagi para ASN ini untuk bersikap kritis kepada pemerintah? Iya, jadi Mas Kris tadi menyambung Bang Sudi tadi. Jadi kan basic fundamentalnya itu kan di pasal 28 kalau nggak salah itu di Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah di-stated bahwa hak untuk menyatakan pendapat itu sebenarnya adalah basic norms dari kita sebagai warga negara. Nah, yang memang dalam konteks birokrasi modern yang kalau kita lihat, kalau kita semangatnya adalah open governance, semangat pemerintahan yang terbuka, tentu sikap kritis tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa tadi adalah sesuatu yang wajar. Makanya memanfaatkan ruang konsultasi publik, memanfaatkan e-governance itu menjadi sesuatu hal yang penting. Karena demi
tercapainya good stage governance ya. Artinya sikap tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi mereka tetap comply dengan atasannya, comply tetap dengan Undang-Undang ASN, comply dengan segala regulasi yang ada, comply terhadap Undang-Undang Dasar 45, tetapi mereka juga punya hak untuk menyatakan pendapat sejalan dengan apa yang diatur di dalam konstitusi, yang tentu nggak bertabrakan dengan dimensi legalnya, dimensi dengan hukumnya. Jadi kalau untuk kepentingannya open governance, sebetulnya statement untuk menyatakan pendapat dan hak konstitusional tadi yang Mas Kris bilang, tentu mereka memiliki hak kebebasan itu. Kalau kita lihat di luar negeri lah, di beberapa negara tanpa saya sebutkan, nah itu pun juga mereka banyak ASN yang memang comply dengan aturan. Tapi bukan berarti misalnya ketika mereka sedikit berbeda pandangan, itu sesuatu yang salah. Menurut saya juga nggak begitu. Tetapi mereka mungkin memberikan satu saran dan masukan. Yang mungkin caranya itu juga menjadi penting. Caranya ya tentu harus sesuai dengan konstitusional yang ada, yang diatur di dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 45, yang diatur dalam koridornya di dalam Undang-Undang ASN, yang diatur di dalam PP, peraturan pemerintah yang sudah diatur oleh negara kita. Nah ini semua tuh sudah ada relnya dan tracknya gitu. Nah tinggal ini harus di kedua belah pihak, dari sikap ASN-nya juga sikap penyelenggara negaranya. Nah penyelenggara negaranya tentu juga harus kita membuka diri dalam kaitannya dengan good governance, harus menerapkan tata kelola. Nah tata kelola itu kan bicara apa sih? Transparansi, bicara soal keterbukaan kan, bicara soal akuntabilitas, bicara soal independensi. Nah itu semua memang harus dijalankan. Karena kan negara kita adalah Indonesia yang memang ingin mengedepankan open governance. Ya, kalau open governance semuanya harus siap. Jadi siap untuk berjalan sesuai dengan koridor hukum. Kita juga harus siap tentu dikritik, tapi siap memberikan masukan, dan tentu kita memberikan dukungan kepada ASN yang memang berprestasi juga. Walaupun mungkin ada hal-hal yang mungkin berbeda pandangan, tetapi tujuannya kan bagus, merah putih. Benar ya? Betul, Mas ya? Prof, siap, Gitu. Oke, berarti Gitu. poinnya dari Prof. Ari adalah sepanjang tidak melanggar koridor, maka ada ruang untuk Ya, ada ASN ruang ini untuk bersikap ya. menyatakan kebebasan berpendapat. Tapi tentu harus sesuai dengan koridor undang-undang yang ada. Gitu. Siap. Dengan cara yang konstitusional pastinya. Oke, Gitu. pastinya Prof. Ari menekankan harus masih di dalam koridor ya, Masih dalam sikap-sikap koridor, itu ya. betul. Oke. Saya ke Bang Sudi nih. Siap, Bang Grace. Beberapa waktu lalu kan ada kementerian Iya. yang AS-nya itu mendemo menterinya. Betul, betul. Karena dianggap bagian dari keluarga menteri ini melakukan cawe-cawe Iya. di dalam kementerian. Ya, Nah, tadi selaras nih dengan Prof. Ari sampaikan. Artinya itu sebenarnya momen langka. Saya baru kali itu dan sudah lama tidak melihat ada ASN berani untuk demo. betul. Gitu ya, mendemo menterinya lagi Iya. yang bisa mencopot, Iya. memutasi mereka gitu kan. Nah, dari peristiwa tersebut menurut Bang Sudi, apakah memang ruang-ruang seperti ini memang dibutuhkan oleh para ASN? Ya, terima kasih Bang Grace. Sejalan tadi dengan pendapat Prof. Ari ya, menyampaikan bahwa kita juga harus menggarisbawahi sebagai bangsa bahwa saya kira kita ke depan harus belajar dari negara-negara maju. Bagaimana memulai dan menjalankan reformasi birokrasi yang sudah jauh lebih baik dari bangsa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Kris, seperti kasus yang Bang Kris sampaikan, itu bukan baru perdana saja. Saya misalnya dari Bengkulu di daerah itu banyak sekali ya kasus-kasus, kejadian-kejadian dalam kaitan konteksnya reformasi birokrasi kita yang sangat berbelit saya kira, yang kemudian butuh diselesaikan. Kemarin kita dari DPP GMNI juga membantu mengawal atas perintah Undang-Undang ASN pasal 66 yang kemudian kita menghapuskan honorer ya, mengubah kepada P3K, tapi ternyata yang dipaksa kemudian honorer untuk dinaikkan statusnya ke P3K itu dalam proses verifikasi, validasi sampai kemudian kepada pengangkatan, ternyata mereka sudah digaji berapa lama, sudah mendapatkan fasilitas dari negara, ternyata katanya tidak terdaftar di Badan Kepegawaian, sehingga kemudian tidak bisa diangkat sebagai P3K. Atau yang menarik Bang Kris, bagaimana saya tadi sempat cari literasi, baca bahwa ada salah satu warga negara yang memohonkan judicial review di Mahkamah Konstitusi karena dia ingin tes P3K, tapi ternyata ijazahnya tidak terdaftar di Dapodik. Kenapa tidak terdaftar? Karena pihak sekolah belum mendaftarkan ternyata. Sementara proses wisuda sudah terjadi, sudah memakai ijazah itu dan lain sebagainya. Artinya apa? Ada banyak soal-soal yang mungkin sebenarnya secara implementasi sederhana harus segera diselesaikan. Tapi untuk hal-hal yang sederhana itu juga kita gagal untuk melaksanakan itu. Nah saya kira kemudian
ini adalah ruang ya untuk perbaikan. Kemarin siapa yang sangka Bang Kris, momentum bulan lalu bagaimana keadaan mahasiswa kita untuk kemudian melakukan peringatan-peringatan atas seluruh permasalahan bangsa dan negara ini. Saya selalu menyampaikan apa susahnya sih misalnya dari kita kelembagaan legislatif DPR RI ketika ada demonstrasi, terima saja. Toh kita hanya ingin menyampaikan aspirasi. Bicara kemudian pro dan kontra, apa kemudian gagasan yang belum disetujui atau sudah disetujui itu lain hal. Tapi apa kemudian yang disampaikan masyarakat harus diterima dong. Dan jangan kemudian soal-soal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi, saran dari masyarakat, saran dari NGO, saran dari OKP, GMNI, HMI, dan lain sebagainya bersama-sama dengan DPR. Sebenarnya ada ide-ide gagasan, tapi ternyata tidak ditangkap oleh DPR. Saya kira sudah waktunya bahwa reformasi birokrasi itu salah satu poinnya adalah menjamin prinsip-prinsip kebebasan yang memperjuangkan hak konstitusional warga negara, termasuk ASN tadi. Termasuk ASN itu. Siap. Oke, menarik, semakin menarik. Siap. Saya juga mau bertanya kembali ke Prof. Ari terkait kewenangan presiden ya yang dapat memecat ASN. Ini kalau menurut Prof. Ari lebih kepada untuk menjaga independensi ASN tadi, menegakkan kedisiplinan, atau justru juga membuka celah-celah ada ruang bagi adanya intervensi politik ini, Prof. Iya, jadi kan memang ini kan masalah budaya kan ya, budaya dan culture gitu kan ya. Sebenarnya pemerintah tuh sudah cukup baik lah, artinya sudah mengambil langkah progresif lewat ada merit system, implementasi sistem merit untuk ASN, lalu juga adanya reformasi birokrasi tematik, lalu juga ada transformasi digital. Jadi penekanannya adalah ada di akuntabilitas, kolaborasi, dan inovasi. Dan pandangan saya seharusnya loyalitas ASN itu bukan diarahkan kepada individual tertentu, tetapi diarahkan kepada nilai pelayanan publiknya seperti apa, konstitusinya seperti apa, lalu kepentingan nasional seperti apa. Karena memang kalau di refernya kepada individu pasti ngelihatnya atasannya, tidak melihat kontekstual dalam perspektif misalnya lembaganya gitu. Artinya loyalitas itu memang harus diarahkan kepada institusinya, bukan pelayanan yang sifatnya personal. Nah, memang kalau berkaitan dengan masalah-masalah yang tadi, ya kan yang tadi disampaikan oleh Pak Kris adalah, kalau saya poinnya adalah loyalitas itu harus ditekankan kepada instansinya atau institusinya. Jadi kalau yang berkaitan dengan individualisme, kalau menurut saya itu bisa kita kesampingkan, tetapi dibuat merit system dan kita dibuat satu pedoman untuk kita bisa melakukan yang namanya good governance tadi, yang tata kelola yang tadi yang saya sampaikan. Gitu. Oke. Balik lagi ke Bang Sudi. Siap. Tadi sempat menyinggung ya tentang pandangan masyarakat terhadap ASN ini. Betul. Isu itu selama masih dibicarakan berarti PR-nya masih banyak. Betul. Nah, ini kan juga pandangan skeptis dari masyarakat bahwa ASN ini ya tidak bisa bekerja, terus juga pasif, terlalu birokratis atau bahkan jelimet gitu prosesnya. Nah, bagaimana pandangan kawan-kawan mahasiswa khususnya dari GMNI melihat ASN saat ini, kondisi saat ini, dan solusi apa yang ditawarkan agar ASN ini menjadi lebih dekat kepada masyarakat dan juga lebih profesional? Pertama Bang Kris, kita selalu menggarisbawahi bahwa prinsip meritokrasi dalam reformasi birokrasi itu harus kemudian dijalankan segera. Bagaimana kemudian kita mengatur bangsa dan negara itu kalau kemudian tidak sesuai dengan keahlian kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita mendorong bagaimana reformasi birokrasi itu punya roadmap nasional. Ini kan kita melihat Bang Kris, bagaimana kemudian ganti pemimpin, ganti pemerintah, ada berbagai penggantian kebijakan. Bagaimana hari ini kita bicara reformasi birokrasi, efektif dan efisiensi anggaran, tapi jumlah menterinya nambah, wakil menterinya nambah. Saya kira ini ada satu pertanyaan besar, apakah kita bicara tentang reformasi birokrasi atau hanya sekedar untuk bagi-bagi jatah kekuasaan tim pemenangan. Saya kira begitu. Ini bukan hanya contoh soal di nasional, ini menjamur sampai ke daerah, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota. Dengan seluruh ragam persoalannya, seringkali hal-hal yang seperti ini menempatkan posisi-posisi kepentingan orang-orang tertentu tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Sehingga kemudian hari ini ada banyak SDM yang tidak produktif, yang hanya kemudian mengisi jabatan-jabatan tertentu. Yang kedua, Bang Kris, kami juga menggagas bagaimana ke depan bangsa dan negara ini kalau serius bicara tentang reformasi birokrasi, kita harus menyusun satu roadmap yang kemudian disepakati. Jangan kemudian nanti ketika kemudian presidennya ganti, arahannya ganti, nomenklatur kementeriannya ganti,
ada banyak pertanyaan kritis. Tentu ada banyak ya kalau kita mau diskusi soal itu, ada banyak positif dan negatif yang perlu kita kemudian bisa diskusikan. Tapi kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana sih kualitas ASN hari ini, karena kemudian dari atas juga ada banyak hal-hal yang memang perlu kita selesaikan sampai hari ini. Saya kira begitu, Bang Kris. Oke, balik ke Prof. Ari. Ini kita sudah beberapa kali menyimak ya, pimpinan-pimpinan lembaga negara ada yang tersandung permasalahan hukum. Nah, dan tidak sedikit di antara mereka ini justru orang-orang profesional, ya kan? Tapi bagaimanapun juga, seandainya ada mens rea sekalipun, ini kan seorang menteri sendirian tidak bisa mengeksekusi apa-apa, ya kan? Karena ada proses di dalam, mulai ada pengadaan barang jasa, perencanaan dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu di dalam proses tersebut ada ASN. Nah, ini kan kembali lagi soal loyalitas yang tadi sempat Prof. Ari sebut. Loyalitas mereka saat ini ya tentu kepada pimpinannya. Karena sekali lagi ada ketakutan. Jabatan mereka dicopot, mereka dimutasi ke perbatasan dan lain-lain sebagainya. Nah, Prof. Ari, dengan kondisi yang ada kemarin gitu ya, dan kita berharap tidak ada lagi, seperti apa ASN ini harus bersikap? Apa konteksnya dalam arti apakah mereka bisa untuk berkata tidak, bisa bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pimpinannya yang mengandung unsur mens rea tadi? Iya, memang jadi ini poin penting ya. Jadi kebanyakan kalau kita tahu bahwa sebagian mungkin berpandangan, bisa juga salah ya. Artinya ASN itu sebagai pelaksana kebijakan aja. Yang tadi seperti Mas Kris bilang, artinya apa yang sudah diarahkan oleh pejabat terkait ya tinggal sebagai pelaksana kebijakan. Which is itu benar atau salahnya gitu. Tetapi dia juga harusnya punya fungsi menjaga nilai-nilai integritas dalam birokrasi yang modern, yang bersih, yang sifatnya efektif dan services, yang pelayanan. Nah, ini yang memang harusnya dilakukan oleh si ASN itu. Nah, di lain sisi memang tadi kenapa saya menekankan bahwa pergeseran itu harus dilakukan. Memang ini nggak mudah karena mengubah satu tataran budaya lah. Culture ini nggak gampang mengubahnya. Tetapi yang namanya loyalitas, yang namanya dedikasi itu memang tidak diarahkan kepada individualisme tadi saya sampaikan. Diarahkan kepada instansinya atau lembaganya yang memang sudah membuat satu pedoman. Makanya saya penting sekali dalam organisasi itu Mas, membuat satu value, nilai-nilai, guidelines. Nah, itu sesuatu yang abstrak nilainya tapi dipegang oleh kita gitu. Dipegang menjadi pedoman. Dan saya yakin di setiap instansi itu punya nilai-nilai yang menjadi pedoman bahwa aparatur itu harus bekerja dengan profesional, transparan, dan juga punya orientasi kepada pelayanan publik yang clear. Nah, memang kalau kita lihat memang baru-baru ini banyak kejadian yang ada lah di media massa dan sebagainya. Ya kan tentu nggak berdiri sendiri gitu. Artinya pasti ada peran-peran yang tadi seperti Mas Kris sampaikan. Tetapi saya lebih ingin bicara bagaimana penataan untuk yang ke depan. Penataan yang ke depan memang harus jelas yang tadi yang saya bilang. Semangatnya memang kolaborasi antara ASN, pemerintah, dan juga masyarakat, birokrasi itu bisa berjalan. Karena kalau nggak ada kolaborasi ini susah nih untuk menumbuhkan satu instansi yang adaptif tuh nggak akan sulit. Akan sulit sekali. Kedua adalah memang ASN ini kalau dia sudah dilengkapi dengan dalam tanda kutip aturan, guideline, nilai, pedoman dan sebagainya yang ada, pasti instansinya dia akan pegang teguh. Jadi walaupun pejabatnya katakanlah tidak sinkron dengan apa yang diatur oleh kelembagaan, dia akan loyal kepada institusinya. Karena nilai-nilai itu yang menjadi pegangan. Jadi kita juga pernah lihat ada di beberapa tempat, di beberapa negara di mana mungkin ASN itu menolak apa yang diarahkan pejabatnya karena bertentangan dengan aturan yang ada. Karena rules-nya sudah, on track-nya itu sudah diatur. Tetapi budaya di kita kan terkadang ada euh pakeuh, ada budaya misalnya loyalitas kepada individu tertentu. Akhirnya itu dikesampingkan gitu. Yang tadinya secara norms kita harusnya patuh, tetapi kita menjadi individualism. Patuhnya kepada seseorang yang memang mungkin belum tentu sejalan dengan nilai-nilai yang ada di lembaganya. Jadi buat saya yang paling penting adalah, buat kami adalah ya semangat menjaga keutuhan fondasi nilai daripada sebuah institusi itu. Karena itu menjadi sesuatu hal yang penting sehingga bisa terserap sampai ke ASN, bukan hanya ASN yang atas tapi juga yang paling bawah. Sehingga ASN itu bisa merasakan
roadmap, nilai-nilai, guideline yang ada di dalam instansi itu, Mas Kris. Gitu. Oke, berarti artinya jika ada ASN yang ingin menegakkan nilai-nilai tadi, Betul. dia pun harus siap dengan konsekuensinya, Dia harus siap dengan konsekuensinya, dengan mau segala tidak mau, resikonya dengan segala ya, resiko. supaya Nah, nilai ini tetap tegak. Gitu. betul. Tetapi sikap pengawasan publik ini kan ada dari masyarakat nih, kelembagaan. Ada nggak pejabat itu bersewenang-wenang? Kan kita bisa sekarang ini netizen mungkin lebih hebat gitu loh. Artinya melihat bahwa oh ini ternyata ada pejabat yang semena-mena karena ASN-nya itu mungkin berbeda pendapat. Atau mungkin dia malah menjaga nilai-nilai konstitusional itu. Perisai itu dia jaga. Tetapi dia menolak mungkin apa yang diarahkan gitu. Seperti itu. Tapi harus siap dengan konsekuensinya. Tapi siap berarti dengan harus konsekuensinya. ASN pemberani ini. ASN yang memang ya berani Total juga ya. totalitas. Dia memegang sumpahnya. Memegang sumpah. Oke. Nah, tadi ada fungsi pengawasan yang disebutkan oleh Prof, oleh masyarakat terhadap birokrasi. Betul. Nah, kalau menurut Bang Sudi, peran mahasiswa apakah cukup vital dalam rangka mengawal para ASN muda ini untuk menjaga semangat moral mereka? Apakah ada peran mahasiswa juga di situ bisa? Ya, salah satu tugas mahasiswa yang kemudian harus kita jaga kan adalah bagaimana peran pengawasan ya berkaitan soal-soal apapun yang perlu kita perbaiki dalam berbangsa dan bernegara. Tapi sebelum saya ke situ, Bang Kris, karena kebetulan kita juga dari bidang kajian peraturan perundang-undangan, mohon izin Prof, tentu sedikit menambahkan tadi yang disampaikan Prof, benar sekali, bahwa kita harus sepakat korupsi, kolusi, nepotisme itu musuhnya dari reformasi birokrasi. Tapi Bang Kris tadi warning kita bahwa seringkali bahwa dalam praktek kinerjanya ada menteri, ada ASN, baik itu di nasional, baik itu di pemerintahan daerah, seringkali takut juga mengambil kebijakan-kebijakan strategis karena seringkali berbenturan dengan aparat penegak hukum. Saya mengambil positioning itu pada waktu itu bagaimana menguji kita titik singgung hukum administrasi dan hukum pidana. Walaupun Bang Kris tadi singgung-singgung soal mens rea, niat jahat. Bagaimana sih kemudian kita menjadikan satu hal pembelajaran dalam perjalanan kenegaraan kita, misalnya soal menteri-menteri yang kemarin mendapatkan pengampunan oleh negara. Bagaimana kemudian atas perintah presiden dia mengambil satu kebijakan, tapi ternyata dia diproses penegakan hukum. Walaupun kita secara hukum bisa debatable soal itu, tapi toh bahwa itu harus menjadi catatan bahwa yang namanya perintah jabatan ini kan bagian dari kerja bersama. Maka negara di sini penting untuk kemudian mengawasi secara keseluruhan. Ini kan soal leadership juga harus kita bicarakan. Bagaimana dulu kita mendengar bahwa Forkompimda dalam menjalankan tugasnya gubernur seringkali ada dana silpa, Prof. Seringkali kembali ke pusat karena gubernur atau kepala daerah takut untuk memakai anggaran ini. Nah, sementara ini kan sebenarnya bisa diefektifkan dan diefisienkan untuk hal-hal yang strategis berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu saya kira Bang Kris ini jadi soal, jadi PR juga yang penting bagi kita bagaimana kemudian menjamin kinerja ASN ini, satu dia efektif, yang kedua efisien, yang ketiga tidak dipermasalahkan secara hukum, ketiga kemudian itu dengan niatan baik. Nah saya kira nanti Prof dan Bang Kris lebih memahami ya soal-soal regulasi, bagaimana mengkonsep regulasi itu dengan baik, tapi kita memahami bahwa seringkali itu menjadi persoalan penting bagi ASN yang kemudian kita seringkali bicara begini Bang Kris, ada dua dosa ASN kita di Indonesia seringkali, satu malas katanya, yang kedua jujur. Padahal tidak jujur. Yang ketiga, padahal yang paling penting adalah bagaimana ya dalam proses kinerjanya itu mereka seringkali tidak dijamin proses perlindungannya untuk melakukan hal-hal strategis. Kita bicara dengan prinsip demokrasi ini, Bang Kris, selalu kita bicara, misalnya kita dari mahasiswa, untuk pilih pemimpin yang berani mengeksekusi. Kira-kira begitu bahasanya sederhananya. Tapi seringkali keberanian mengeksekusi kepala daerah, wakil kepala daerah dalam hal-hal strategis di daerah ataupun kemudian di nasional itu berhadapan dengan proses hukum. Nah, saya kira ini menjadi kajian strategis ya, karena bagaimanapun kita dalam kajian secara hukum juga pernah mendalami bagaimana prinsip pertentangan dan titik singgung antara prinsip pemulihan hukum administrasi dan hukum pidana. Karena negara kita ini mohon izin Prof setengah-setengah juga. Kita Eropa kontinental atau Anglo-Saxon misalnya begitu. Kalau kita bicara sistem hukum Eropa kontinental misalnya apakah membedakan dia administratif dan penalty law. Atau kemudian ketika hakim memutuskan secara administrasi pemulihan itu sudah dilaksanakan, apakah harus kemudian diputus secara pidana. Saya dulu pernah dengar Bang Kris mohon izin Prof mungkin kalau saya keliru. Pak Mendagri atau Kapolri pada waktu itu Pak Tito sampaikan, jangan sampai kalau kita bicara penyidikan
di Papua pegunungan, kerugiannya negaranya 50 juta. Tapi proses penyelidikannya dan penyidikannya 200-250 juta. Sementara itu bisa diselesaikan dengan aspek-aspek hukum administrasi. Publik mungkin pernah mendengar bagaimana Presiden Prabowo katakan udah diampuni saja. Walaupun mungkin maknanya bukan seperti itu. Hanya ini soal pola komunikasi saja yang perlu dikaji secara mendalam. Demikian Bang Kris. Oke, terakhir nih Prof. Ari. Ya. Tadi sudah menyinggung soal koridornya harus tetap dijaga, terus juga adanya keresahan-keresahan ASN terkait loyalitasnya kepada personal ataukah kepada masyarakat. Nah, dengan adanya isu-isu tersebut, menurut Prof, apakah perlu ada instrumen hukum tambahan supaya ASN ini berani untuk mengambil sikap gitu ya, menjaga loyalitasnya kepada masyarakat, atau instrumen yang ada ini sebenarnya sudah cukup? Iya, kalau saya lihat kan dengan kejadian pemberhentian ASN dan sebagainya itu kan sebenarnya semua sudah diatur di dalam pasal 87 Undang-Undang ASN. Jadi ini yang kita tahu bahwa pengangkatan dan pemberhentian ASN itu memang ada di situ gitu kan. Dan kewenangan ini bukan hanya sifatnya administratif, tetapi juga memang mekanisme untuk supaya tata kelola birokrasi ini bisa semakin baik, disiplin dan integritas. Karena memang pasti ada pengangkatan, kalau ada pemberhentian seperti apa supaya norma ini diatur. Nah, memang kalau ditanya misalnya apakah perlu norma tambahan dan sebagainya, memang kita sudah ada punya Undang-Undang ASN dan PP. Tetapi memang kita mungkin memerlukan sebetulnya justru bukan kalau pandangan saya ya, bukan hanya undang-undang ASN-nya, bukan hanya PP-nya, tetapi bagaimana mengatur atau memanage yang namanya freedom of speech ini atau kebebasan berpendapat ini ya perlu didukung, perlu diatur, perlu didukung juga supaya nanti bisa sesuai dengan koridor hukum yang ada, konstitusional tadi seperti yang saya sampaikan. Kalaupun melakukan katakanlah unjuk rasa ataupun aspirasi pun yang sesuai dengan koridor yang ada, tetapi memang perlu diatur dan disosialisasikan dengan baik. Sehingga sarana untuk mengemukakan pendapat ini memang betul-betul legal dan diatur sedemikian rupa. Mungkin kalau pandangan saya, kalaupun perlu norma yang diatur adalah peraturan turunan yang mengatur mengenai tata kelola ini semua. Ya kan? Kita tahu bahwa ada beberapa tempat di beberapa negara, ada satu tempat di mana ini tempat mereka mengemukakan aspirasinya, bahkan diatur di dalam satu lapangan yang besar gitu kan, atau diatur di dalam satu ruang yang ada, sehingga ada ruang komunikasi publik lah di situ yang ada. Karena itu memang namanya pejabat publik ya harus siap dikritik. Pejabat publik ya seperti layaknya kita di fashion show lah, Mas. Betul. Fashion show yang ada orang bisa mengkritik apa yang kita lakukan, baik atau tidaknya, mungkin bagus atau tidaknya, dan itu memang kan subjektif tiap orang. Nah, sarana itu yang memang menurut saya harus diatur sehingga peraturan-peraturan turunannya pun semakin jelas. Tetapi kalau dalam kaitan dengan mekanisme yang ada memang di Undang-Undang ASN, di PP itu sudah ada. Di PP 94 tahun 2021 bahkan diatur mengenai disiplin mengenai ASN. Itu semua sudah diatur. Nah, mekanisme konstitusional di 28 Undang-Undang Dasar 45 semua sudah diatur. Ya kan? Nah, tinggal menurut saya yang perlu dilembagakan dan perlu di-manage ulang adalah mengenai kebebasan berpendapat supaya masyarakat ini atau bahkan ASN ini tahu bagaimana menyatakan pendapat yang benar, yang baik, yang tentu dia harus loyal kepada instansinya, lembaganya, tapi dia punya hak sebagai warga negara untuk memberikan masukan kepada bangsa dan negara. Begitu, Mas Kris. Oke, terima kasih Prof. Siap. Terakhir juga nih untuk Bang Sudi. Siap Bang Kris. Presiden bisa memecat ASN berarti presiden punya daya tekan. Tetapi bagaimanapun program presiden tidak akan bisa berjalan jika tidak disupport atau ditunjang oleh kinerja ASN-nya. Ya. Nah, ini agar tidak muncul rasa saling menguasai dan toh keduanya juga bekerja untuk masyarakat. Ya. Jika Bang Sudi bisa menyampaikan pesan untuk presiden dan para ASN, apa yang ingin disampaikan? Saya kira ini soal leadership ya Bang Kris. Bagaimana visi dan misi presiden. Kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi, selalu kita sampaikan bahwa hari ini ada banyak persoalan. Bukan hanya reformasi birokrasi. Kita mengenal istilah reformasi Polri hari ini. Kita mengenal bahkan transformasi birokrasi. Artinya apa? Ada banyak hal-hal yang kemudian perlu kita perbaiki. Misal, bagaimana mungkin kita bicara perbaikan-perbaikan di birokrasi. Kalau juga hari ini dalam sistem ketatanegaraan kita, misalnya, ada beberapa lembaga negara yang juga kurang qualified
untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Saya dan kami, Bang Kris, di DPP GMNI hari ini sedang menggagas bagaimana kemudian kita mendorong satu tema besar, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelima, untuk kemudian mengupgrade kembali lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan kita. Contoh, kemarin kita bicara reformasi birokrasi, ada fungsi pengawasan juga dari DPR, Bang Kris. Bagaimana kemudian kualitas DPR kita untuk mengontrol kinerja birokrasi kita itu penting. Saya kira bagaimana kualitas DPR kita juga menentukan kualitas birokrasi kita. Bagaimana kemudian pengawasan kita di legislatif menentukan kebaikan di kinerja eksekutif kita. Tapi secara sederhana Bang Kris, ada banyak soal yang perlu kita bicarakan berikutnya. Tapi saya selalu menyampaikan begini, kalau kita bicara reformasi birokrasi dan serius, sejak dari dulu 2010, 2020 sampai hari ini 2025 kita bicara reformasi birokrasi. Coba lihat di instansi-instansi kita. Satu hal kinerja yang paling bisa diukur. Apakah sistem digitalisasi itu sudah dilaksanakan dengan baik dalam setiap instansi? Karena itu penting Bang Kris. Bagaimana kita membuka data? Bagaimana kita bicara akuntabilitas? Bagaimana kita bicara transparansi? Kalau kita mengurus sesuatu aja sangat sulit dan kemudian banyak panjang birokrasinya. Yang kedua, misal kita secara hukum, mohon izin Prof, bagaimana dalam praktiknya karena tumpang tindih atau kemudian ketidakterbukaan data, seringkali ini menimbulkan persoalan-persoalan secara hukum. Siapa yang bermain di situ? Birokrat-birokrat kita juga. Yang kemudian dari banyak persoalan-persoalan ini hanya bicara tentang soal data, ada banyak masalah berikutnya. Lalu kita katakan, oh kemudian birokrat kita tidak bisa bekerja. Oh birokrat kita malas. Oh birokrat kita. Padahal kita lupa dengan hal-hal yang prinsip yang dilaksanakan oleh amanat Undang-Undang ASN. Bagaimana misalnya kalau ditanya Bang Kris, apa harapannya dengan Pak Presiden Prabowo Subianto? Saya kira bagaimana Presiden melaksanakan 8 poin perubahan yang ada di dalam Undang-Undang ASN untuk mendorong reformasi birokrasi tadi. Bicara tentang akuntabilitas, silakan. Bagaimana bicara transparansi, bagaimana bicara deregulasi, dan lain sebagainya untuk mencapai reformasi birokrasi yang ideal. Saya kira sekali lagi Bang Kris ini soal kepemimpinan, bagaimana kemudian sebenarnya seringkali bangsa kita ini bisa menyelesaikan soal-soalnya, tapi apakah kita mau atau tidak. Konsep yang disampaikan tadi oleh Profesor sangat luar biasa, bahwa secara norma mungkin kita bisa jadi sudah ideal, tapi bagaimana kemudian secara praktiknya hari ini, apakah SDM kita mumpuni atau tidak, apakah kemudian dari atas untuk mengakomodir itu melaksanakan itu bisa dengan baik atau tidak. Saya kira itu jadi PR kita untuk diskusi-diskusi berikutnya Bang Kris. Terima kasih. Bang Sudi, kalau gitu closing statement, apa pesan kawan-kawan mahasiswa untuk para ASN muda yang saat ini sedang berjuang di sistem birokrasi saat ini? Pertama, harus berani untuk menyampaikan aspirasi. Karena itu dijamin oleh konstitusi kita. Dan kita juga mahasiswa harus mengawal, Bang. Bagaimana kemudian orang-orang yang mungkin nanti dikriminalisasi hanya karena memperjuangkan hak-haknya. Sekali lagi saya katakan tadi, hak-hak konstitusional warga negara. Seperti yang tadi, ada case, ada banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya dia hanya memperjuangkan haknya, memperjuangkan nasibnya dalam perspektif hak konstitusional dan hak asasi. Tapi seringkali menjadi permasalahan bagi pimpinan dan atasan dan lain sebagainya. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian ASN kita harus kemudian sadar diri juga. Bahwa jangan anti kritik. Seringkali reformasi birokrasi ini, kenapa kemudian selalu kita bicarakan? Karena orang-orang aparatur negara, misalnya Polri, TNI, birokrat kita, ASN kita, seringkali anti kritik. Baru dikritik sedikit, lalu kemudian merasa paling dizolimin, kita sudah bekerja bagi bangsa dan negara. Tapi dia lupa bahwa ketika kemudian dia masuk sebagai aparatur negara, dia harus siap untuk dikritik. Pesan saya itu Bang Kris. Oke, 2 poin, berani dan siap dikritik. Oke. Prof. Ari, ada pesan-pesan untuk kawan-kawan ASN muda? Pandangan saya bahwa ASN itu kan sebagai penggerak vital dari pembangunan ya, dia perekat kebangsaan. Tentu netralitas buat teman-teman ASN yang muda ini menjadi sesuatu hal yang penting. Jadi dengan adanya integritas, itu adalah sesuatu hal yang mendasar. Lalu juga hal-hal yang sifatnya barrier di dalam undang-undang ASN dan sebagainya atau aturan lain, sebetulnya itu bukan satu batasan yang berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ruang kolaborasi antara ASN, pemerintah, masyarakat, dan lembaga publik itu menjadi hal yang penting. Sehingga ruang-ruang publik untuk teman-teman ASN menyatakan pendapat ya,
Menurut saya sih masih terbuka ruang itu. Yang penting, yang tadi saya bilang konstitusional, legal formal, sesuai dengan aturan yang ada. Nah, yang ketiga adalah spirit-spirit yang ada ini justru menjadi inspirasi yang bisa menjadi tumbuh untuk kedepannya dan bisa menjadi terpercaya. Karena apalagi kan kita ingin menjadi motor penggerak untuk Indonesia Emas di 2045. Nah, tentu butuh anak-anak muda ASN yang bukan hanya yes atau no aja. Artinya bukan yang hanya oke-oke aja atau bukan asal bapak senang aja gitu, tetapi juga dia bisa menyatakan pandangan yang mungkin bisa belum tentu semuanya sama. Saya pun juga gitu terhadap misalnya di bawah kita ada ratusan bahkan ribuan, itu pasti setiap kepala kan subjeknya bisa berbeda pandangan. Ada yang bisa setuju ya Mas ya. Dengan mahasiswa kita juga sama, ada yang oke, ada yang nggak oke, mungkin ada yang berpendapat. Dan basically semua itu kita menghadapinya dengan dewasa. Karena setiap orang itu nature-nya dia punya kebebasan untuk berpendapat tadi yang seperti Mas Sudi sampaikan. Nah, tinggal kitanya yang juga harus dewasa. Penyelenggaranya juga harus dewasa melihat adanya perbedaan bukan satu ancaman. Tapi perbedaan itu menjadi simpul untuk menjadi tonggak bersatunya kita. Bahwa berbeda itu justru saling melengkapi kan antara kita satu dengan yang lainnya. Berbeda itu berarti kita saling bersatu sebetulnya antara perbedaan pandangan yang lain. Ingat, teori itu ada ketika muncul banyaknya perbedaan-perbedaan. Sehingga muncullah teori A, B, dan C. Kalau semua sama ya berarti pandangannya cuma satu. Indonesia bisa seperti ini pandangan saya. Karena ada beda, katakanlah punya pandangan masing-masing. Tujuannya satu, tetap merah putih. Itu aja. Nah, itu pandangan dari saya. Nah, semoga ini bisa menjadi pelengkap ya kemudian untuk kita menyongsong Indonesia Emas bisa lebih baik lagi. Gitu Mas. Oke, terima kasih Prof. Ari. Ini rasanya tidak salah kami mengundang dua narasumber karena yang satu semangatnya gas, tapi yang satu mengingatkan tetap berada di koridor. Jadi nggak liar ya, tapi tetap semangat dan keberanian itu harus dimiliki juga oleh para ASN muda. Dan tentu saya pribadi sebagai alumni ASN juga berpesan kepada kawan-kawan yang saat ini sedang berjuang, kawan-kawan ASN muda, kalian sudah berada di dalam sistem, tentu yang perlu dilakukan akan sangat mudah yaitu mewarnai sistemnya, tetap bersikap profesional karena semakin teman-teman bekerja dengan tulus, dengan penuh semangat, tentu masyarakat dapat merasakan dampak dari program-program yang kawan-kawan lakukan. Demikianlah kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah menyimak podcast kita. Terima kasih Prof. Ari, Bang Sudi sudah hadir. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam, dadah. Terima kasih. Sukses Mas Kris. Sudi, terima kasih. Sukses selalu.